Yuk, kita lanjut yuk. Materinya kemarin terakhir sampai yang ini ya, peluang suatu kejadian ya. Oke, terakhir kita di sini betul ya? Betul nggak sampai di sini? Atau ada sudah lewat atau sebelumnya? Peluang suatu kejadian dengan ruang sampel, betul nggak? Iya, Kak. Oke, yuk. Sekarang Kak Bandar jelasin ulang lagi review. Jadi kalau pakai ruang sampel itu adalah apa? Sebanyak mungkin percobaan yang mungkin terjadi gitu ya. Lalu kemudian kalau ada E itu suatu kejadian dan E itu anggota bilangan S, maka peluang kejadian E-nya adalah NE per NS. NE itu banyaknya kejadian E, NS itu banyaknya ruang sampel. Ya, maka nanti peluangnya bisa kita cari berapa ya. Oke, yuk. Sekarang kita lihat soalnya. Kita review tadi sedikit. Kita lihat soalnya. Nah, Kak Bandar punya soal begini. Sebuah bilangan asli diambil secara acak dari bilangan asli. 1, 2, 3, 7, sampai 9. Jadi ada bilangan asli 1 sampai 9. Nah, yang ditanyakan adalah kejadian munculnya bilangan genap. Kejadian munculnya bilangan genap. Bilangan genap dari 1 sampai 9 berapa aja? Bilangan genap 1 sampai 9. Antara 1 sampai 9 berapa aja? Ada yang tahu nggak bilangan genap 1 sampai 9? Ada 4. Apa? Ada 4. Ya, ada 4. Bilangannya berapa aja? 2, 4, 6, 8. Oh, sekali jawab kami ya, 2, 4, 6, 8. Oke, jadi karena ada 4 bilangan yang berpeluang untuk diambil, karena yang diminta adalah kejadian munculnya bilangan genap, ya. Maka peluang kejadian E-nya berarti 4 ini itu kan berarti sama aja dengan NE kan? Kalau NE-nya segini, NS-nya berapa? NS itu banyaknya ruang sampel. Banyaknya anggota ruang sampel. Ada berapa nih? Hah? Ada 9 enggak, Pak? 9. Kenapa ada 9? Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kita buat dulu ya yang rapi ya. Oke, biar nggak bingung. Jadi kita bikin dulu E-nya, baru kita bikin NE-nya ya, sama S-nya. Oke, nah. S-nya kan berarti isinya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu 8, 9. Oke. NS-nya itu ya. Ya. S-nya. Oke. Maka NS-nya berarti ada berapa? Anggota S-nya ada berapa? 9 ya. Oke. Oke. Lalu sekarang E-nya. E-nya kan isinya tadi bilangan genap. 2, 4, 6, 8. Maka NE-nya berarti 4. NE-nya 4. Oke, maka PE-nya, peluang kejadian E-nya berarti kan NE per NS. NE-nya 4, S-nya 9. Oke, bisa disederhanain nggak? Enggak. Iya.
2/3. Hah? 2/3. Yang bener nih, 4/9, 2/3. Bisa Kak? Ayo, 4/9 bisa disederhanain nggak? Enggak, Kak. Nggak bisa kali ya, Kak? Oke. Hanif mikir, grogi ya Hanif ya? Jadi Grogi Hanif. desimal bukan, Kak? Hah? Jadi desimal bukan? Kalau jadi desimal panjang nanti, Nas. Ini aja Iya. udah, 4/9 aja. Hanif grogi ada wanita-wanita rame dan dia the one man on and only ya. Cuma nama kita kalah di dominasinya nih. Kalah kita dominasinya. Saya lihat. Nggak apa-apa. Nah, Bandar juga cuma ngejebak doang itu sebenarnya. Harusnya 6/9, 2/3 kan. Oke? 6/9 kan yang 2/3 kan? Dia Pak, betul. Betul ya. Oke. Dicatat dulu aja yang ini. Ya, Catat dulu, Pak. dicatat dulu aja. Sorry ya kemarin jadi terlambat infonya buat Ranah Lampung karena teman-teman yang dari pewaris bangsanya banyak yang nggak bisa kemarin. Ya, hari ini pun kayaknya banyak yang nggak bisa juga. Iya. Cuma karena daripada diundur-undur lagi nanti jadi lupa waktunya ya. Tadi Mumpung maaf masih Kak, hangat. agak telat. Soalnya ini lagi mijitin ibu. Enak sih Mas kalau Nasya punya bakat begitu tuh enak tuh bisa mijet. Halo Iya. Pak. Halo Pak Ben. Semangat ya. Sorry Pak Ben. Iya Pak Ben. Sorry kemarin lupa info. Ini anak-anak ini semangat ini. Iya. Entah semangat belajar apa semangat lihat gurunya nggak tahu ini. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Aduh. Iya. Nanti Hanif boleh Hanif testimoni buat persiapan ke luar negeri ya biar anak teman-teman Ranah Lampung bisa mungkin ada keidean buat kuliah ke sana. Gitu ya. Nanti ya. Jadi adik-adik Ranah Lampung iya, dia mau kuliah ke luar negeri. Sekarang lagi sibuk ngurus-ngurus. Iya. Dia bosan dengan orang Indo, dia pengen cari orang luar negeri deh. Oh, amin. Mau kemana Hanif? Korea. Jepang. Kemana nih? Kata Nasya nih. Romania. Nasya penasaran. Ke Rumania. Wih, mantap. Mantap. Nasya nggak ikut? Oh, enggak, Pak. Ini ibu aku soalnya pengennya aku di Bandung aja. Kak Bandar juga pengen kalau ada kesempatan. Iya. Biar ada teman ibu ya sama Noah ya. Iya. Iya, Kak Bandar kalau ada kesempatan pengen keluar. Iya. Cuman harus bawa anak 4 sama istri 1, jadi biayanya gede. Oke, udah dicatat adik-adik? Bentar lagi, Pak. Udah, Pak. Oke, ya catatlah kalau belum. Bener aku punya pekerjaan saya. Nah, sekarang kalau Kak Bandar ganti E-nya sebagai bilangan ganjil. Jika E adalah munculnya bilangan ganjil.
peluang E-nya berapa? Ganjil. Kalau tadi E-nya bilangan genap kan? 5/9. Kenapa 5/9? Emang isinya E berapa kalau ganjil? 4. Hmm? 4. 1, 3, 5, 9, 5. 5. E-nya jadi isinya 5 ya? Karena ganjil Ya, 1, 3, 5, 7, 9. Oke, Ya. NE-nya 5 berarti. Jadi peluangnya adalah 5/9. Iya. Dah. Gampang toh? Gampang Pak Hayat, Pak. Gampang ya. Nanti pas ketemu soalnya bingung pakai yang mana ya. Iya. Soalnya belum ada PR. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang gampang dulu, bisa dimengerti dulu ya. Nanti kalau bingung tinggal tanya Hanif apa Nasya itu. Nasya di mana rencana, di ITB atau di Unpad? Iya di ITB sama kalau ya ITB atau Unpar itu aja sih 2. Jurusan apa, Nas? Kalau ITB teknik mesin, kalau Unpar teknik industri kalau nggak salah. Oh, Mami teh dosen ITB teknik mesin ya? Enggak bisnis MBA. Oh, MBA. Oh, Ya sama iya, iya, ngejar iya, iya, iya. bisnis satunya. Berarti kenal, tanyain Mami dong. Kalau dia Mami oh nggak tahu Mami kenal nggak ya? Nanti coba tanyain, kenal sama Aldo Fantinus nggak gitu? Oh ya nanti aku tanya ya. Iya, Aldo Fantinus itu kalau kalian tahu, Kak Bandar sebutin branding lah ya. Yang punya travel Bineka, shuttle Bineka atau bis Bineka Oh itu dia. iya itu dosennya ibu aku kalau nggak salah. Itu temannya Kak Bandar. Wah mantap. Kak Bandar banyak belajar bisnis dari dia. Nah, itu kakak kandungnya, kalau kalian tahu nama artis Ogi Fantinus, pelawak. Itu kakak kandungnya Ogi Fantinus. Itu kakak kandungnya Ogi Fantinus, Aldo Fantinus. Bertolak belakang, Oginya itu orangnya ekstrovert, tapi kalau Aldonya dia introvert. Aldonya lebih banyak di bisnis. Kalau Oginya memang dia di entertain dari dulu, memang senang cuap-cuap, ngoceh, ngelawak gitu ya. Itu kakak kandungnya Ogi Fantinus kalau kenal dulu, pelawak. Ya, Aldo Fantinus itu udah cukup terkenal lah di Bandung. Itu salah satu. Benar banyak belajar bisnis dari dia. Gitu. Kenal ya Nes sama Mami ya? Iya kalau nggak salah waktu S2 apa gimana itu pernah. Iya. Iya, keren tuh orang. Tapi ya itulah maksudnya, rupa-rupa ya. Gitu. Oke? Udah? Yang ini udah dicatat? Sudah Kak. Yuk, lanjut yuk. Sekarang kita lihat yang kedua ya, soalnya ya. Ada 2 buah dadu, isinya 6. Dadu masih isinya 6 ya? Atau ada dadu yang 8 atau 7 gitu? 6 Pak. 6 ya. Oke. Lalu yang diminta adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 6. Mata dadu pertama angka 6. Bukan mata dadu kedua. Kan ada 2 dadu kan? Yang diminta adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 6. Ya. Jadi nangkep nggak? Kalau dadu dilempar kan bisa muncul 2 dadu ya. Bisa muncul 21, 23 gitu kan. Pernah main monopoli atau iya kan? Nah, ini yang diminta mata dadunya muncul yang pertama adalah angka 6. Jadi ada dadu pertama, ada dadu kedua kan? Nah, dadu pertamanya itu yang munculnya angka 6 doang, peluangnya berapa? Maksudnya gitu. Ya, jadi kalau 2 dadu dilempar, nah, misalkan dadu pertama warna merah.
dadu keduanya warna biru. Kalau dilempar, mata dadu yang warna merahnya itu muncul angka 6 doang. Gitu. Ya. Nangkep ya maksudnya ya? Halo Felix. Wah, thank you Fel udah hadir. Jadi paham ya? Iya, nggak apa-apa Fel. Kak Bandar yang minta maaf ganggu waktunya malam-malam nih, hari Minggu lagi. Harusnya hari santai ya, bukan hari belajar ya. Ya, oke. Fel, kita masih belajar peluang suatu kejadian dari ruang sampel ya. Materi terakhir ya. Ini contoh soal kedua. Tadi soal pertamanya ada bilangan 9 bilangan 1 sampai 9. Nah, peluang kejadian munculnya bilangan genap berapa, lalu peluang munculnya bilangan ganjil berapa gitu ya. Nah, ini sekarang kita latihan berikutnya adalah pakai 2 mata dadu. Dadu kan isinya 6 ya. 1 dadu ya. Misalkan tadi dadu yang pertama merah, dadu yang kedua biru. Nah, kalau ini dikocok berdua, si dadu ini, muncul mata dadu yang warna merah, mata dadu pertama, itu angka 6, peluangnya berapa gitu ya maksudnya ya. Nangkep ya. Oke? Ya, udah. Jangan lupa bikin ruang sampelnya dulu. Supaya nanti ada dasar pijakan. Ruang sampelnya berapa? Ya. Kak Bandar ajarin bikin ruang sampelnya ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Sekarang kita belajar bikin ruang sampel dari 2 dadu. Nanti kalau kalian udah tahu ini nggak perlu ngulang lagi maksudnya Kak Bandar gitu ya. Ini mata dadu 1. Ini mata dadu 2-nya Kak Bandar pakai warna hitam. Ya. Jadi kita buat tabling begini ya. Kita bikin table supaya mempermudah gitu nanti ya. Sorry kalau tabelnya jelek. Yang penting kalian bisa bikin lebih rapi ya. Nah, mata dadu pertama kan isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, bener ya? Lalu mata dadu 2 kan juga sama isinya kan? Ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bener nggak? Betul nggak begini? Clear ya? Yuk, sekarang kita cocokin kan? Berarti kita pasangin kan mata dadu pertama sama mata dadu kedua. Oke. Berarti yang pertama kan bisa aja 1,1. Lalu 1,2. Mata dadu pertamanya di depan ya. 1,3, 1,4, 1,5. Baru 1,6. Sampai sini paham nggak? Siapa yang di sini sampai sini bingung? Siapa yang kebingungan sampai sini? Jelas? Angka yang di depan itu mata dadu pertama. Angka yang di belakangnya itu mata dadu kedua. Ya. Oke? Yuk, sekarang Kak Bandar tanya lagi. Lanjut lagi ya. Berarti kemungkinan yang... Bentar. Ada ingat ya, bentar. Iya, paham ya, dapat konsepnya ya. Jadi harus bisa bikin ruang sampelnya begini. Nanti kalau kalian udah dapat ruang sampel begini, cukup sekali aja bikin ruang sampelnya, nggak usah berulang. 2,1 kan? Mata dadu pertama 2, mata dadu kedua 1, jadi 2,1. Lalu 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Nah, ini tahapan yang kedua. Ya. Jadi kalau kita terusin sampai bawah, total nanti ada berapa anggota ruang sampelnya? Ada yang udah bisa ketebak nggak? Total ada berapa ruang sampel nanti? 36 gitu, Pak. 36. Betul. Nah, kita balik ke soalnya. Berarti peluang munculnya mata dadu pertama angka 6 ada berapa?
6. 6 kali. Ya. Karena kalau kita ngomongin 6 mata dadu pertama, berarti yang paling bawah ini kan. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Kan gitu. Ya kan? Kita lengkapin aja lah ini ya, biar lengkap ya. 3,1, 3,2, 3,3. 11 ya, Pak. Hah? 11 ya harusnya. Apanya? Peluangnya gitu. Enggak 11 dong. Dihitung secara yang 1,6, 2,6 gitu, Pak. Enggak, kan yang ditanya muncul mata dadu pertama. Mata dadu pertama Oh, kan mata dadu berarti pertama. iya, yang angka 6 ini kan. Patokannya yang itu kan. Iya, Pak. 4,5, 4,4, 4,5, 4,6. Ini 5,1, 5,2, 3, 5,4, 5,5. Sorry. Dah. Jadi NS-nya berapa? Ini kan ruang sampelnya nih. Tadi NS-nya jadi berapa totalnya? 6 NS-nya kuadrat. 36 ya? Ya, 6 kuadrat. Oke, NE-nya 6. 6. Isinya ini kan 61, 62, 63, 64, 65, 66 kan? Yang ini kan? Oke. Maka peluangnya kan bisa langsung dicari nih. Berarti NE per NS. Jadi berapa jawabannya? Ya, Pak. 6 ya. Hah? 1/6, Pak. 6/36 sama dengan 1/. Kalau peluang tuh biasanya pecahan ya, Pak. Jarang desimal ya. Atau persentase gitu. Bisa sih. Kalau pas dia persennya enak, misalkan 1/4 peluangnya bisa jadi 25% gitu. Felix. Iya. Gitu. Cuman kalau kayak gini 1/6 kan dibikin persentase kan juga panjang kan? Iya. Gitu. Bisa 16,66666% gitu ya. Iya, Pak. Kalau mau singkat 16,67. Cuman kan nggak valid angkanya 16,67. Iya, Pak. Iya, gitu dia. Oke, dicatat dulu ya. Jadi nangkep ya. Ruang sampel 2 buah dadu yang kalian bisa ingat itu totalnya 36. Ya. Beda nanti kalau misalkan ruang sampel kartu domino. Itu beda lagi. Ya. Kartu domino tuh berapa? Jokernya dihitung apa enggak? Itu kan. Itu harus valid. Ya. Menurut kalian kalau peluang kartu domino, satu kartu domino isinya berapa? Dihitung NS-nya. 4. 4 kan jenisnya, Heeh. ya kan? Jack, Moy, bukan Jack, Moy, bukan. Apa? Skop, Kriting, lalu Love sama apa sih namanya satu lagi istilahnya? Aduh dulu kabar jago main poker jadi lupa. Pak. Hah? Ya pokoknya itulah ada 4 ya, ada 4 jenis ya. Pak. Hah? Namanya poker. Namanya poker, Pak, bukan domino. Iya, dulu namanya gamenya di Facebook Poker. Kabarnya dulu sampai jual koinnya, chipnya gitu. Karena menang terus. Sampai dapat duit dari main poker ya. Itu masa lalu. Waduh. Ilegal, guys. Enggak. Memang tapi biasa dulu zamannya Kabandar kuliah semester 1 tuh. Awal-awal Facebook ada permainan poker itu melegenda lah ya. Jadi kalau sekarang mainannya apa sih namanya Ludo. Ludo itu nggak zaman. Ludo itu nggak pakai mikir. Kalau poker itu pakai trik. Nanya ya. Gitu ya.
Poker tuh mainnya pakai trik. Kalau dia udah full house, udah lah itu di atas angin lah ya. Nanti kalian belajar apa tuh full house. Full house itu bukan rumah penuh, bukan. Tapi full house itu kartunya, wah keren lah ya. Kalau straight full house kita Wah, lagi. itu lebih keren lagi nih. Kapan kita main nih? Waduh, diajakin main. Enggak, itu zaman lalu. Kapan juga udah banyak lupa lah. Udah berapa tahun nggak megang. Gitu. Tapi lumayan dulu bisa beli buku kuliah dari situ, ongkos kuliah dari situ. Tapi nggak kelihatan sih duitnya habis-habis gitu aja, men. Kalau main judi ya. Bukan judi sih sebenarnya, itu mengasah otak karena modalnya dikasih Facebook. Itu kan dolarnya kan dolar fiktif ya. Waduh, waduh. Iya, dolarnya fiktif tuh, Nas. Kalau nggak salah Iya. modalnya dulu $500 apa gitu kalau nggak salah. Gitu. Kita sampai apa sih istilahnya? Aduh, naro apa sih namanya? Aduh, istilahnya apa nih? Naro taruhan itu apa namanya? Call ya. Enggak, naro taruhan tuh apa namanya? Betting. Oh, Betnya. Ya. Itu Nasi juga jago, berarti Nasi juga main. Ayo main lah. Itu kayak trading yang demo aja gitu ya Pak. Dolarnya fiktif Bukan. gitu ya. Bukan trading yang demo. Tapi memang itu kita nggak main jual beli gitu. Tapi kalau kita udah banyak si koinnya, kita bisa jual. Nanti ada jual pasar belinya gitu. Tapi sistemnya bukan trading kayak misalkan satu koin berapa gitu, enggak. Dulu itu 10.000 koin kalau nggak salah 5.000. 10.000 Berarti ada koin ya. nilainya ya Pak. Iya, 10.000 chip itu 5.000 rupiah dulu untuk Indonesia ya. Tapi kalau untuk dolarnya dulu kalau nggak salah sekitar 3 sampai 5 dolaran gitu loh. Dulu ya, zaman kayak bandar kuliah ya. Ya hampir sama lah, sekitar segituan. Seru kok itu main poker ya. Iya, main kita nih. Nas. Enggak ya, bercanda ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh sekali, harus 5 kali, berulang kali gitu baru boleh. Yuk, kita lanjut yuk. Kalau Kak Bandar ganti nih. Hitunglah kejadian munculnya mata dadu berjumlah. Nah, seru ya. Jadi kalian cari jumlahnya. Mata dadu berjumlah misalkan mata dadu berjumlah 5. Berapa, Felix? Kalau misalnya dadunya lebih dari 2 gimana Pak tabelnya? Tambahin lagi berarti. Tapi jarang sih ada dadu di misalkan ini. Sampai 3 gitu jarang sih. Kita tinggal tambahin tabel lagi sih sebenarnya. Kalaupun ada 3 gitu kan. Karena judi-judi yang di Makau juga kan rata-rata pakai 2 ya. Makau, kayak Kak Bandar pernah ke Makau aja ya. Iya. Iya, Pak. Iya, oke, jadi sekarang ganti soalnya. Hitunglah kejadian munculnya mata dadu bernilai 5. Berjumlah 5. Yang berjumlah 5 kira-kira yang mana aja? Mau ke token yang 5 itu. Iya. 1, 2, 3. Enggak, bukan. Yang kalau 2 dadu keluar munculnya nilainya dijumlahin 5 gitu maksudnya nih. Oh, oke. Kak Bandar kasih contoh misalkan ini ya. 1, 4. 1 dan 4 kalau dijumlahin 5 kan? Oke. Nah, coba cari yang lain. Mana lagi yang berjumlah 5 pasangan dadunya? Maksud Kak Bandar itu kayak beberapa kali muncul 5-nya gitu. Ya, kemungkinan mata dadu yang berjumlah 5 muncul. Gitu, bukan ada angka 5-nya enggak, tapi kalau 2 dadu itu keluar dijumlahin jadi 5 angkanya. Nanti ada di soal begitu. Ada 6. Berapa aja, Nas? Iya. 1, 4? 1, 4, terus kan 2, 3, 3, 2. Kan 2. beda kan kalau depan sama Ya. belakang itu beda kan? Betul, beda. Terus 4, 1. Hmm. Oh, ternyata 5, sorry. Kalau 5, 1 udah beda. 3.
3 ya? 4, sorry. 4. Jadi kalau dia berjumlah 5, jadi adanya NE-nya 4 kan? Iya, Kak. NS-nya 36 tetap kan? Maka peluang E-nya jadinya 4. 1/9. Iya, betul, 1/9. Nanti yang soal-soal begini, nah, Kak Bandar coba singgung sedikit, nanti pasti keluar. Ya, di PAJ nanti keluar. Kalau Bukan PAJ berarti, maaf, Kak, maaf. nah, kemana? Kalau PAJ kenapa? Kalau PAJ itu nanti kita di waktu apa kayak tugas biasa? Enggak, di waktu. Jadi kalau untuk matematika lebih panjang, biasanya sekitar 1,5 jam. Waduh, Mm-mm, waduh mm-mm. kan. Iya, tapi sama bentuknya Google Form. Kak Bandar nggak mau ribet juga, Google Form aja. Jadi kalian bisa langsung jawab di situ. Nanti Kak Bandar cek pengerjaan kalian. Cuman bedanya kalau nanti untuk PAJ coret-coretannya dikumpul ya. Oke, jawabannya bisa langsung kalian lihat di situ. Bisa langsung kalian jawab di situ. Nilainya juga langsung keluar. Cuman coret-coretannya dikumpul, nanti Kak Bandar cross check bener nggak nilainya berapa segitu gitu ya. Nangkep ya. Kalau kemarin Kalau PAS atau PTS kan kita nggak usah ngumpulin coret-coretan gitu ya. Gimana Nas? kalau misalnya cap-cip-cup tapi bener gimana tuh Kak Nggak apa-apa, ngumpulin soal gitu, nggak apa-apa. putreknya? Heeh. Nah, kemarin jadi kesepakatan kayak gitu. Karena kemarin kebanyakan yang kita trial buat PAS PTS itu eh, kita nggak salahin teknologi, cuman jadinya adik-adik ada beberapa yang kabarnya bilang beberapa lah ya, untuk mata pelajaran kayak geografi, lalu kayak fisika kemarin itu ada yang pakai AI jawabnya. Itu nanti kelihatan dia AI-nya seperti apa. Gitu. Jadi Google Form kita bisa detect kalian pakai AI apa enggak gitu ya. Bukan kabar nakutin, enggak. Kabar nggak nakutin. Cuman ya ada beberapa yang kemarin, terutama yang tunggal daring ya, yang tunggal daring itu tahuan pakai AI. Nggak kita salahin sih, gitu ya. Cuman ya kita pasti berpikir bahwa ini bukan hasil usaha dia sendiri gitu kan. Nilainya jadi beda nanti. Nah untuk PAJ nanti kalian akan ketemu teman-teman dari yang komunitas daring, tunggal daring, sama tunggal mandiri. Karena PAJ itu ini apa? Semua model belajar ya, gitu. Termasuk kayak uji kesetaraan sama. Ya, gimana? Tempatnya di Greco atau di Pewaris Bangsa ya, Pak? Kalau untuk yang Bandung, Kak Bandar saranin onsite. Tapi kalau untuk yang luar kota, selama ada laptop, adik-adik datang bisa ini ya. Oh, laptopnya Kak Bandar saranin OS-nya yang Windows, jangan yang MacBook atau Linux. Karena kalau MacBook Linux, dia nggak bisa. Si aplikasinya only Windows. Ya, hanya bisa bekerja di Windows. Dari dinas Berarti pendidikannya, yang bukan dari pakai kita. laptop sendiri itu yang online ya, Pak? Iya. Nah, yang online tuh kalau bisa sediakan laptopnya yang Windows nanti supaya kita bisa bantu untuk install aplikasinya ya. Gitu. Oh, oke. Oke. Sip. Nah, sekarang Kak Bandar ganti lagi soalnya. Kalau misalkan mata dadunya yang muncul berjumlah 9, berapa yang muncul peluang? Berjumlah 9 ya. Dua, Berapa aja, Nas? 54, Mhm. sorry, 3 ada 3, 45, 54, sama 63. Kalau 63 ada, kenapa 36 nggak bisa? Oh iya, lupa. Aduh, 36 juga ya. iya. 36, lalu 45, 54, 63. Gitu. Jadi sama ya, Kalau 4/9. Gimana nih, kalau Felix? ngitung kayak gini ada rumusnya nggak, Pak? Kayak misalnya ada polanya gitu. Kalau ini kan kita selama ngitung kayak gini masih Mm-mm. jumlahnya 4 ya. Kalau Mm-mm. angka lain kan belum tentu 4. Ada pola atau caranya nggak, Pak? Yang penting kalian gini, nangkepnya misalkan kalau jumlahnya 4 gitu ya.
jumlahnya 4 atau jumlahnya 5 atau berapapun yang peluangnya, misalkan kalian di luar 1/9 ini, maksudnya Felix kan gitu kan. Jadi misalkan ada soal misalkan jumlahnya 8. Kalian kan harus punya konsep, udah ngerti ya 8 itu berapa sih penjumlahannya, kan 26, lalu kalau 26 bisa berarti 62, lalu misalkan 35, 53, oke, lalu sama 44. Nah, ini kan beda nih, Oh. ya kan? Nah, jangan pernah Iya. berpikir bahwa ada konsep si 8 ini 17 atau 71, karena mata dadu cuma ada 6. Nggak ada mata dadu 7 kan? Iya nggak? Mata dadu kan Kecuali cuma prisma segi 8 ya, Pak. nggak tahu tuh kalau dadunya prisma segi 8 ngocoknya gimana tuh. Kayaknya bunyinya bukan kelontang-kelontang, tapi bingung sendiri nanti bunyinya. Gitu ya. Jadi udah punya konsep kalau 8 pertambahan berapa aja sih? 26, 62, 35, 53, 44 gitu. Nah, kalau kayak gini kan 8 kan beda hasilnya kan? Ya nggak? Iya, Pak. Karena NE-nya itu 5 kan? Berarti PE-nya 5/36. Udah beda gitu. Ya. Yang perlu diingat konsepnya adalah NS-nya itu sudah pasti 36. Nah, tinggal nanti yang ditanyakan apa. Bisa aja nanti yang ditanyakan mata dadu pertama ganjil, mata dadu keduanya ganjil juga. Nah, itu kan kalian harus punya konsep yang ganjil dan ganjil. Atau ganjil dan genap. Atau bisa jadi genap ganjil. Nah, itu harus diperhatikan di soalnya nanti ya. Jadi Kak Bandar harap kalian bisa mapping NS-nya berapa, terus yang ditanyakan apa gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba kayak tadi, misalkan mata dadu pertamanya ganjil, mata dadu keduanya genap. Ya, kita mulai belajar mapping sekarang ya. NS-nya nggak kita hapus, cuman kita ganti soalnya. Mata dadu pertama ganjil, mata dadu kedua genap. Kita coba mulai pemetaannya sekarang. Ya. Karena kalau apalagi soal-soal UTBK, soal-soal UTBK itu dia agak di luar konsep sih ya. Karena apalagi jurusan-jurusan tertentu kayak teknik sipil atau misalkan teknik mesin itu untuk matematika IPA-nya, kalau matematika dasar masih oke, tapi untuk matematika IPA-nya dia lebih di luar nalar gitu ya soalnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba mata dadu pertama ganjil, mata dadu kedua genap. Kira-kira yang mana aja pasangannya? Kalian boleh kasih komentar. Yang penting mata dadu pertama ganjil, mata dadu kedua genap. Coba mulai mapping di ruang sampel yang adik-adik bikin. Berarti kalau ini mah ya misalnya angka 1 tuh angka pertamanya 1, Iya, angka kedua itu bisa lebih dari 1 kan, Pak? tapi yang genap. Iya, yang genap. Gitu. Kalau dari 1 Pokoknya sih ada 3 ya. 1 ada 3, oke. Lanjut ya nanti ya. Pokoknya yang ganjil dan genap pasangannya ya. Total ada 9 kayaknya, Pak. 9 ya. Harusnya sih. Ada 9 ya. Kita Soalnya cek yuk. kan masing-masing angka 3. Terus kalau 2, 4, 6 kan nggak bakal bisa soalnya awalan genap. Yang awalan ganjil cuma 3. 3 kali 3 9, Pak. Oke. Berarti kita pilih ya 1, 2 pertama. 1, 4. 1, 6. Berarti yang 2 nggak masuk ya.
Karena yang pertama diminta mata dadunya ganjil, mata dadu yang kedua genap. Nangkep ya? Berarti lompat ke 3 kan? 32, 34, 36. Lalu 4 lewat, ya kan? 5, 53, 5, bukan 51 ya, 52 ya, sorry. Karena pertama ganjil, kedua genap, sorry. 52, 54, 56. Jadi total ada berapa nih? 9, Pak. 9 ya. Berarti peluangnya berapa? 9/36 ya. Berapa tuh? 1/4, 25%. Oke. Udah mulai paham ya? Atau masih ini kita? Masih bingung? Siapa yang bingung? Berarti NE-nya 9. NS-nya tetap 36 kan, nggak berubah. Berarti peluang E-nya NE per NS kan? 9/36 dengan 1/4. Gimana teman-teman yang Rana Lampung, paham? Kalau kita rubah-rubah konsep soalnya, karena ini nanti sering muncul di UTBK. Ya. Nah, coba sekarang kalau adik-adik bisa cari kalau dua-duanya genap. Berapa peluangnya? Kalau dua-duanya genap, peluangnya ada berapa? Kalau tadi yang pertama ganjil, kedua genap. Sekarang dua-duanya genap. Berapa peluangnya? 9 juga kayaknya, Pak. 9 juga? Mm-mm. Oke. Kayaknya. Berarti ya berapa aja? 22, 24, 26, 42, 44, 46, 62, 66, 46. Oke. Ya, 9 juga ya, sama ya. Oke, harus bisa ini, banyak latihan konsep-konsep, rubah-rubah konsep soalnya. Ya, nanti kalian latihan lagi munculnya mata dadu berapa jumlahnya gitu ya. Harus banyak trial soal di situ. Nah, saran Kak Bandar, kalau bisa adik-adik dari sekarang sudah banyak latihan dari buku-buku soal. Baik itu soal nanti buat PAJ atau buat UTBK. Ya, harus punya satu buku minimal buat latihan soal. Itu biasa ada sih dijual baik di online ataupun di toko-toko buku. Ya. Semakin banyak latihan soal, itu akan semakin kalian terbiasa nanti dengan konsep-konsep soal yang di luar nalar gitu ya. Karena sebetulnya soal-soal itu diambil dari soal-soal tahun lalu, bentuknya sama, cuma angka-angkanya aja beda-beda. Ya. Jadi kalau dulu kalian ikut Kak Bandar ikut bimbel tuh, misalkan soal tahun ini itu mirip dengan soal beberapa tahun lalu gitu. Hanya angkanya aja yang diganti. Konsepnya mah sama sebetulnya. Gitu ya. Ya, nangkep ya. Jadi kalau kalian sekarang mumpung masih bulan Februari, masih ada waktu 2 bulanan, nah cari buku-buku soal untuk itu. Karena matematika itu sebenarnya kuncinya buat bisa itu banyak latihan soal. Bukan menghafal rumus sebetulnya. Gitu ya. Semakin kalian banyak melatihan soal, itu makin bikin kalian kalau dibilang orang makin mahir lah, makin expert. Ya, lihat jenis soalnya, oh ini udah pakai cara konsep gini. Gitu. Terutama buat matematika IPA. Matematika IPA itu sebenarnya banyak jebakan di situ. Untuk limit juga banyak jebakan. Hati-hati, Kak Bandar titip konsep kalau kalian kerjain ketemu nanti buat UTBK, konsep limit di situ banyak jebakannya. Karena nggak selalu limitnya itu dipakai konsep yang misalkan merasionalkan penyebut atau merasionalkan pembilangnya. Kadang kalian masukin nilai X-nya itu udah selesai sebenarnya. Nangkep ya, limit itu kan X mendekati sekian misalkan. Seringnya kalian terkecoh dengan konsep yang kalian pelajarin di kelas. Tapi sebenarnya kalian kalau teliti, kalian masukin nilai X-nya ke dalam bentuk akarnya itu udah menjawab sebetulnya, tanpa kalian perlu jabarin. Ya. Kak Bandar ngomong gini karena dulu zamannya Kak Bandar banyak jebakan begitu. Bayangin kita cuma dikasih waktu
90 menit atau 120 menit untuk kerjain UTBK tuh kalau nggak salah zamannya Kak Bandar itu 50 soal IPA, 50 soal IPS. Gimana ceritanya 120 menit bisa 100 soal gitu. Jadi kalau kita cari satu-satu, wah udah mumet tuh. Habis waktunya di situ. Ya. Jadi harus pakai triknya harus jeli ya lihat soal. Banyak-banyak berdoa juga minta hikmat, ini kerjanya gimana. Gitu ya, jangan pakai pikiran sendiri sekalipun kita udah jago lah gitu ya. Tetap berdoa. Intinya sih itu sih. Kalian latihan berdoa gitu. Gimana Nas? Out of topic sih, tapi Kak Bandar suka durian nggak? Durian suka. Kenapa Nas? Nggak. Ini aku baru tahu ada ini belah durian, ternyata enak. Oh iya, yang di Bandung ya? Iya, Oh dekat iya rumah. benar. Oh iya iya. Kapan kita ke sana kita ekskursi? Hehehe. Jangan. Boleh. Nggak benar jangan dipancing durian nanti. Durian Lampung tuh enak tuh. Teman-teman dari Rana Lampung tuh, wah durian Lampung tuh kecil tapi wah maknyus. Mantap perasaannya Pol. Adik-adik yang di Rana Lampung ada ya tanam durian atau rambutan doang ya? Rambutan, alpukat, apalagi sih yang ditanam? Ada ya durian ya? Oke. Di next time kita ke sana lagi ya. Durian nggak ada. Nggak ada ya? Oh, jambu ya. Oh iya jambu baru panen jambu mereka gede-gede. Wah, itu keren jambunya. Iya. Jambunya manis Pol. Oke. Iya. Berarti kita lanjut lagi hari Selasa ya. Jamnya sudah normal lagi, jam 10 atau 9.50. Nanti rekamannya Kak Bandar share di YouTube ya. Hari ini baru Kak Bandar share yang 5 rekaman paket C yang kemarin ya. Oke, wih Nasi akhirnya rambutnya sudah disisir. Wih, kayak gitu mirip Noah loh kalau lagi gitu. Ini belum Nah, disisir, habis wudhu aja, jadi lepek. nggak apa-apa lah, Keriting-keritingnya kelihatan. nggak apa-apa. Keriting itu Kak Bandar pengen keriting susah loh. Keriting tuh lucu. Kayak Hanif tuh keriting kriwel gitu lucu. Susah Kak kalau rambut panjang pas diikat langsung ini ke atas semua rambutnya. Kalau kayak gitu enak pakai ini nggak sih? Diikat gitu sih Nas enggak ya? Enggak sih, langsung Ya. ini pas taekwondo kan gitu aku Oh, langsung ke atas taekwondo semua. sekarang. Wah, ngeri sama Nasnya taekwondo sekarang. Wah, Enggak. sabuk apa Nas? Aku baru sabuk kuning mau ke Sama Sarah ini. ya? Iya, sama Kak Oh, Sarah. Kak Sarah. Bukan Kak Sarah, seumurmu itu. Iya. Iya, Tapi kelas panggilnya 12 kan? Kak. Oh, jangan lah. Panggil dia juga boleh, dia Sarah gitu. Enggak, emang dia lebih tua daripada aku beberapa Oh. bulan. Oh iya, berapa bulan kan? Bukan berapa tahun kan? Sama Kak Bandar juga cuma tua beberapa bulan dari kalian. Makanya PR kadang-kadang suka kerja sama Kak Sarah. Oke, nggak apa-apa lah. Jujur itu kan baik ya. Yuk, Iya. kita absen yuk. Ya, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua udah komit hari ini. Bye-bye, sampai ketemu Selasa ya. Yuk, bye-bye. Yuk. Yuk, thank you Rana Lampung. Bye-bye. Yuk. Iya, Pak. Yuk. Mana pula? Abang, ini lihat, aku bisa berjalan belok sana.